Sobat BW, apa kabar? Jumpa lagi di BW Lounge. Kita masih diskusi soal adat Laman Kinipan, tepatnya masyarakat adat Laman Kinipan. Kalau di sebelumnya kita bicara soal isu pelanggaran HAM atas tokoh adat dari masyarakat adat Laman Kinipan, hari ini kita akan diskusi mengenai apa sesungguhnya problem utama yang menjadi dasar dan penyebab munculnya kekerasan itu. Sejauh mana sebenarnya perlindungan dan penghormatan atas masyarakat adat dilakukan secara sungguh-sungguh di Republik ini. Jadi masyarakat adat di Laman Kinipan ini sebenarnya sudah tinggal jauh sebelum Indonesia ada dan sebelum Indonesia merdeka. Dan menurut Walhi, sesuai dengan tulisan yang dibuatnya di tahun 2018, masyarakat ini hanya terdiri dari 239 keluarga atau sekitar 938 jiwa. Tentu di 2020 ini sudah tambah berkembang, dan wilayahnya hanya sekitar 16.000 hektar, tepatnya 16.169 hektar. 30% itu menjadi lahan garapan dan pemukiman masyarakat di bagian hilir, dan sisanya 70% itu di bagian hulu sebagai hutan rimba. Dan yang menarik adalah di tahun 2016 secara resmi telah dirilis pemetaan wilayah adat dari Laman Kinipan ini, dan dari situ kemudian diketahui seberapa luas wilayahnya. Pada saat itu bukan hanya masyarakat adat yang merilis itu, karena acara itu juga dihadiri oleh asisten dari Kabupaten Lamandau, anggota DPRD, dan juga tentunya masyarakat yang berada di Kalimantan Tengah, khususnya di Lamandau, yaitu Badan Pemuda Adatnya maupun pengurus wilayah Aliansi Masyarakat Adat Kalteng ini. Nah, apa yang menarik di situ? Pemetaan ini dan launching terhadap pemetaan itu adalah sekaligus pengakuan, legitimasi bahwa kesatuan hukum masyarakat adat itu masih hidup, masih ada, dan padanya melekat hak-hak tradisional, yaitu salah satunya hak ulayat sendiri, dan itu sebabnya dia harus dilindungi. Apalagi nanti saya akan jelaskan Konstitusi pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan juga pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria itu menyatakan dengan tegas negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup. Ini yang harus diketahui. Mari sekarang kita lihat apa yang menjadi penyebab utama problem yang muncul, atau setidak-tidaknya kita akan melacak apa sih alasan dari masing-masing pihak yang menyebabkan terjadinya ketegangan itu. Dari sisi masyarakat adat yang diwakili oleh tokoh adatnya Bapak Effendi Buhing, mereka mengatakan bahwa di hutan itu adalah hutan yang menyediakan satu-satunya sumber kehidupan, yaitu air. Kalau ini sampai tercerabut, sama juga ingin menegaskan tidak ada kehidupan lagi di sana. Karena air adalah sumber kehidupan, maka itu harus dilindungi. Jadi masyarakat melindungi sumber kehidupannya. Belum lagi kemudian situasinya, karena masyarakat berkembang, maka
wilayah pemukiman menjadi semakin sempit. Dan itu sebabnya warga menolak setiap bentuk perluasan wilayah dari PT Sawit Mandiri Lestari karena dia punya potensial merebut dalam tanda petik, mengokupasi atau mengambil secara perlahan-lahan wilayah-wilayah yang menjadi bagian dari masyarakat adat ini. Nah, ini yang menyebabkan masyarakat bersikeras melindungi dengan sungguh-sungguh dan mempersoalkan siapapun yang akan atau diduga akan mengambil alih dan membuat sempit lahan untuk kehidupannya, apalagi mengambil alih sumber air sebagai kehidupannya. Nah, akibat itu muncullah pada saat itu ketegangan-ketegangan, muncullah intimidasi, teror, muncullah penebangan-penebangan hutan, penggusuran lahan, dan ujungnya adalah tudingan upaya kriminalisasi kepala desa. Ini kira-kira yang menjadi dasar dari masyarakat. Sementara PT Sawit Mandiri Lestari mengatakan wilayah yang diklaim oleh masyarakat itu bukan wilayah dari masyarakat, atau apa yang dilakukan oleh PT Sawit Lestari, Mandiri Lestari itu di luar wilayah konsesi masyarakat, dan itu tidak ada urusannya dengan wilayah dari masyarakat itu. Tapi juga ada fakta yang lain yang selalu dijadikan dasar oleh mereka mempersoalkan masyarakat adat. Ada politik uang di situ. Katanya masyarakat tidak sungguh-sungguh membela hutan adatnya, dan itu sebabnya dikembangkan isu ada pemerasan uang. Dan selain itu, kemudian Sawit Mandiri Lestari juga mengatakan bahwa karyawannya diancam, pos pantaunya dirusak, beberapa alat yang menjadi milik dari PT Sawit ini juga dicuri oleh masyarakat atau dirusak. Dan ini semuanya adalah bukan soal sengketa pemilikan, tapi ini soal yang berkaitan dengan tindak pidana. Begitu klaim dari Sawit Mandiri Lestari. Lebih-lebih, satu lagi klaim yang dikembangkan bahwa sesungguhnya dia mendapatkan dukungan dari masyarakat Laman Kinipan. Lagi-lagi ini yang selalu dikemukakan. Jadi seolah-olah Effendi Buhing adalah satu kelompok yang lain, dan PT Sawit Mandiri Lestari sudah mempunyai dukungan dari masyarakat yang lain yang merupakan bagian dari masyarakat adat Lamat Kinipan. Kalau ini tidak diselesaikan, maka terjadi proses polarisasi di antara masyarakat adat mengenai persoalan ini, dan sangat khawatir sekali ada konflik yang dimulai dengan ketegangan, dan itu tidak hanya nanti polarisasi, terjadi yang disebut dengan segregasi sosial, dan ini mengerikan. Jadi masyarakat berkelahi dengan masyarakat lainnya yang merupakan bagian dari masyarakat adat, dan itu dipicu oleh karena penguasaan lahan dari satu korporasi yang sebelumnya tidak dikenal di masyarakat, yaitu PT Sawit Mandiri Lestari. Sobat BW, jadi hutan yang dimiliki oleh masyarakat adat ini sangat berlimpah sekali. Ada kayu besi, ada kayu ulin, dan ini menjadi sumber dari kehidupan mereka. Apalagi tadi ada air di situ. Jadi hutan inilah sandaran kehidupan mereka. Hutan inilah yang menjadi semacam jaminan kehidupan mereka. Nah, itu sebabnya mereka secara sungguh-sungguh ingin melindungi hutan ini. Tapi di sisi lainnya kemudian ada fakta juga bahwa PT atau korporasi SML ini ternyata sudah mengantongi beberapa izin, baik dari bupati maupun katanya dari Kementerian Lingkungan Hidup, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Jadi ada sumber kehidupan di masyarakat,
di mana itu ada sandaran masyarakat, dan sebenarnya secara konstitusi itu sudah dilindungi karena memang itu masyarakatnya adat, masyarakat adatnya itu hidup. Tapi kemudian ada keputusan-keputusan lainnya, ada keputusan dari bupati dan ada juga keputusan dari kementerian. Nah, yang paling menarik, ternyata tahun 2019 itu ada overlay yang dilakukan dan ada tumpang tindih di situ. Dan tumpang tindih itulah yang menyebabkan masalah. Nah, sekarang pertanyaan dasarnya adalah, kalau masyarakat ini sudah menguasai tanah adatnya, dan itu sudah ada sejak periode sebelum Indonesia ada, sekarang ada tiba-tiba ada surat keputusan dari bupati maupun surat kementerian, kan seharusnya mereka tidak boleh mengokupasi lingkup wilayah yang dimiliki oleh masyarakat adat itu. Jadi kalau kemudian berdasarkan pertemuan 4 Agustus 2019 di kantor Kementerian Badan Pertanahan Nasional ada tumpang tindih, maka pertanyaannya, apakah masyarakat yang harus dikorbankan dan dirugikan? Apakah masyarakat yang harus mengalah? Apakah masyarakat dibiarkan untuk direbut sumber daya kehidupannya? Ini yang menjadi masalah. Padahal di dalam pasal 18 ayat 2, terutama pasal 18B ayat 1 dan ayat 2, itu dikatakan negara mengakui dan menghormati satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa. Ditambah lagi, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat. Bukan hanya satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus, tapi satuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya. Itu diakui. Bukan hanya diakui, tapi juga dihormati. Dan ini adalah bentuk dari perlindungan negara. Nah, kalau pada hari ini ada masalah bahwa hak-hak yang masih hidup itu kemudian dipecundangi, diambil alih, bukankah ini pelanggaran asas konstitusi? Apalagi jika pasal 18B ini dikaitkan dengan pasal 33, khususnya ayat 3 dan ayat 4. Bukankah pasal itu menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai, tapi untuk kepentingan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat? Di mana posisi rakyat di situ? Dan kalau ini dikaitkan dengan pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945, itu menjadi menarik. Karena Indonesia tidak sekedar negara hukum. Negara hukum itu harus berpijak dan berpucuk pada kedaulatan rakyat, di mana daulat rakyat itulah yang harusnya menjadi bagian yang mengisi spiritualitas dari sebuah negara hukum. Nah, dalam titik seperti itu, yang harus dilindungi adalah daulat rakyatnya. Jadi, kalau pasal 1 Undang-Undang Dasar dikaitkan dengan pasal 18B, dikaitkan dengan pasal 33 ayat 3 dan 4, maka seharusnya ada kewajiban untuk melindungi masyarakat adat dari seluruh intervensi dan kepentingan yang tidak sepenuh-penuhnya ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat. Ini yang harusnya menjadi pegangan kita semua. Ini yang seharusnya menjadi bagian yang harus ditegakkan di Republik ini. Nah, Sobat BW, kalau melihat itu semua, maka kemudian kita bisa merumuskan beberapa isu strategis. Bagian yang pertama adalah pemerintah harus bertanggung jawab bila ada sengketa mengenai penguasaan satu wilayah. Dan kedua, jika ada sengketa itu, maka harus diberikan prioritas, harus diberikan hak, harus diberikan yang disebut dengan kedaulatan bagi kepentingan masyarakat adat ini.
Karena mereka diakui oleh konstitusi dan seluruh kepentingan bagi pembangunan ditujukan bagi kepentingan masyarakat. Seandainya kemudian ada ketegangan, ada masalah, maka kekerasan tidak boleh dipakai sebagai instrumen untuk menjinakkan ketegangan itu. Penegak hukum tidak boleh digunakan untuk dan menjadi bagian dari sebuah kekuatan yang justru potensial mendelegitimasi hak-hak konstitusional dari masyarakat yang dilindungi. Dan pada seluruh konteks itu, maka seluruh masyarakat, seluruh koalisi dari NGOs maupun Komnas HAM harus berada dalam garda terdepan untuk melindungi dan memastikan konstitusi ditegakkan secara tegak lurus. Jika tidak, maka tindakan-tindakan yang mengingkari dan mengabaikan masyarakat adat adalah tindakan yang melanggar konstitusi, dan itu adalah tindakan inkonstitusional. Selamat datang masyarakat adat. Anda akan dilindungi karena konstitusi menyatakan seperti itu. Dan seharusnya tidak ada keputusan daerah, yaitu keputusan bupati, maupun peraturan dan keputusan dari kementerian yang melanggar konstitusi, karena itu adalah tindakan konstitusional. Saya Bambang Wijayanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.